Di presentasi saya Ahmad Fauzan. Dan saya Akmal Fauzan. Di sini kita berdua dari program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan modul yang berjudul Using Telephone and Cable Network for Data Transmission. Definisi Using Telephone and Cable Network for Data Transmission. Jaringan telepon awalnya dibuat untuk menyediakan komunikasi suara. Kebutuhan untuk berkomunikasi data digital menghasilkan penemuan modem dial-up. Dengan munculnya internet, datangnya kebutuhan untuk mengunduh dan mengunggah dengan kecepatan tinggi itu modem terlalu lambat. Perusahaan telepon menambahkan teknologi baru, digital subscriber line (DSL). Meskipun modem dial-up masih ada di banyak tempat di seluruh dunia, DSL menyediakan akses yang jauh lebih cepat ke internet melalui jaringan telepon. Telepon network. Jaringan telepon menggunakan sirkuit switching. Jaringan telepon berawal akhir tahun 1800-an. Seluruh jaringan yang disebut sebagai telepon lama, biasa sistem POTS, pada awalnya merupakan sistem analog yang menggunakan sinyal analog untuk mengirimkan suara. Dengan munculnya era komputer, jaringan pada tahun 1980-an mulai membawa data masuk selain suara. Selama satu dekade terakhir, jaringan telepon telah mengalami banyak hal perubahan teknis. Jaringan sekarang digital dan analog. Komponen utama. Jaringan telepon terbuat dari 3 komponen utama: loop lokal, trunk, dan kantor switching. Jaringan telepon memiliki beberapa tingkat berpindah kantor seperti kantor akhir, kantor tandem, dan kantor regional. Ada 3. 1. Loop lokal. Salah satu komponen jaringan telepon adalah local loop, kabel twisted pair yang menghubungkan telepon pelanggan ke kantor akhir terdekat atau kantor pusat setempat. 2. Trunk merupakan media transmisi yang menangani komunikasi antar kantor. Sebuah trunk biasanya menangani ratusan atau ribuan koneksi melalui multiplexing. 3. Kantor peralihan. Untuk menghindari hubungan fisik permanen antara dua pelanggan, telepon perusahaan memiliki scalar yang terletak di kantor. Pensinyalan. Jaringan telepon pada awalnya menggunakan jaringan sirkuit switched dengan dedicated tautan. Multiplexing belum ditemukan untuk bertransfer komunikasi suara. Seperti yang kita lihat di bab 8, jaringan sirkuit switched membutuhkan fast stop setup dan teardown, membangun dan mengakhiri jalur antara dua pihak yang berkomunikasi. Sistem persinyalan menjadi otomatis. Telepon rotary telah ditemukan mengirim sinyal digital yang mendefinisikan setiap digit dalam nomor telepon multidigit. Saklar masuk perusahaan telepon menggunakan sinyal digital untuk membuat sambungan antara pemanggil dan pihak yang disebut. Persinyalan diperlukan untuk melakukan tugas seperti 1. Menyediakan nada panggil, nada dering, dan nada sibuk. 2. Mentransfer nomor telepon antar kantor. 3. Menjaga dan memantau panggilan. 4. Menjaga informasi penagihan. 5. Memelihara dan memantau status peralatan jaringan telepon. 6. Menyediakan fungsi lain seperti ID pemanggil, pesan suara, dan sebagainya. Transfer data dan jaringan persinyalan. Jaringan transfer data yang dapat membawa informasi multimedia saat ini adalah yang terbaik bagian. Jaringan sirkuit switch head, meskipun bisa juga jaringan paket switch head. Ini jaringan mengikuti jenis protokol dan model yang sama seperti jaringan lain yang dibahas di buku ini. Jaringan pensinyalan yang menjadi perhatian utama kami di bagian ini adalah paket switch head. Jaringan yang melibatkan lapisan yang mirip dengan yang ada di model OSI atau model internet. Tampilan disinggung dalam bab 2. Sifat dari pensinyalan membuat lebih cocok untuk sebuah paket switching jaringan dengan lapisan yang berbeda. Saya Akmal Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan modem dial-up. Saluran telepon tradisional dapat membawa frekuensi antara 300 dan 3300 Hz. Mereka memiliki bandwidth 3000 Hz. Semua rentang ini digunakan untuk transmisikan suara, di mana sebuah banyak interferensi dan distorsi dapat diterima tanpa kehilangan kejelasan. Demi keamanan, oleh karena itu, tepi kisaran ini tidak dapat digunakan untuk kompromi data. Communication secara umum, kita dapat mengatakan bahwa bandwidth sinyal harus lebih kecil daripada bandwidth kabel. Bandwidth efektif dari saluran telepon yang digunakan untuk pengiriman data misinya adalah 2400 Hz, mencakup rentang dari 600 hingga 3000 Hz.
Standar modem V32 and V32 bis. Modem V32 menggunakan modulasi gabungan dan teknik pengkodean yang disebut trellis modulasi berkode. Trellis pada dasarnya adalah kam plus bit yang berlebihan. Aliran data adalah dibagi menjadi bagian 4 bit. Modem V32 bis adalah yang pertama dari standar IQT yang mendukung 14.400 bps penularan. Y32 bis menggunakan transmisi 128 kam atau 7 bit atau baud dengan 1 bit untuk kesalahan kontrol pada kecepatan 2400 baud atau 2400 kali 6 sama dengan 14.400 bps. Baris pelanggan digital. Setelah modem tradisional mencapai kecepatan data puncaknya, perusahaan telepon berkembang teknologi lain, DSL, untuk menyediakan akses berkecepatan lebih tinggi ke internet. Sub-digital teknologi subscriber line atau DSL adalah salah satu yang paling menjanjikan untuk mendukung kecepatan tinggi komunikasi digital melalui loop lokal yang ada. Teknologi DSL adalah seperangkat teknologis masing-masing berbeda pada huruf pertama. ADSL, VDSL, HDSL, dan SDSL. Setnya adalah sering disebut sebagai XDSL, di mana X dapat diganti dengan A, V, H, atau S. 1. ADSL. Teknologi pertama di set adalah Asymmetric DSL atau ADSL. ADSL seperti modem 56K memberikan kecepatan yang lebih tinggi atau kecepatan bit ke arah hilir atau dari internet ke penduduk daripada ke arah hulu atau dari penduduk ke internet. Itu adalah alasan itu disebut asimetris. 2. HDSL, Digital Subscriber Line atau HDSL. Kecepatan bit tinggi dirancang sebagai alternatif untuk garis T atau 1544 Mbps. T1 line menggunakan pengkodean alternatif mark inversi atau AMI yang sangat rentan terhadap ateonis pada frekuensi tinggi. Ini membatasi panjang garis TI ke 3200 kaki atau 1 km. Untuk jarak yang lebih jauh diperlukan repeater yang artinya meningkatkan biaya. 3. SDL, garis pelanggan digital simetris atau SDSL, adalah satu versi twisted pair dari ADSL. Ini menyediakan komunikasi simetris duplex penuh yang mendukung masing-masing hingga 768 kbps arah. 4. FDSL, the Very High Bitrate Digital Subscriber Line atau FDSL, mendekatkan alternatif yaitu mirip dengan ADSL menggunakan kabel koaksial, fiber optik, atau twist pair untuk jarak pendek. Itu teknik modulasi adalah DMT. Ini menyediakan kisaran kecepatan bit atau 25 hingga 55 Mbps untuk komunikasi upstream pada jarak 3000 hingga 1000 feet. Kecepatan downstream biasanya 3,2 Mbps. Kesimpulan dari modul ini yaitu 1. Telepon yang disebut sebagai sistem telepon lama biasa atau POTS pada awalnya merupakan sistem analog. Selama dekade terakhir jaringan telepon telah mengalami banyak perubahan teknis. Jaringan sekarang juga digital analog. 2. Jaringan telepon terbuat dari 3 komponen utama, loop lokal, trunk, dan berpindah kantor. Ini memiliki beberapa tingkat peralihan kantor seperti kantor akhir, kantor tandem, kantor regional. 3. Transfer data menggunakan loop lokal telepon secara tradisional dilakukan dengan menggunakan dial-up modem. Istilah modem adalah kata gabungan yang mengacu pada dua fungsi entitas yang menyusun perangkat modulator sinyal dan modulator sinyal. Saya Akmal Fauzan dan Saya Ahmad Fauzan, dan demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.